Bab 386, Serang, seluruh pasukan hancur. Ethan adalah seorang jenderal bintang 1 dengan kekuatan besar. Tidak sulit untuk mendapatkan kapal selam. Setelah menelepon, dia berjalan menuju Julian dan berkata, "Saudara Fisher, saya sudah menelepon. Kapal selam akan segera tiba. Mohon tunggu dengan sabar sebentar." Julian mengangguk dan duduk lagi. Dalam waktu 1 jam, kapal selam itu tiba. Ini adalah kapal selam kecil yang hanya dapat menampung 5 orang. Taraf juga terbangun. Pantai. Dengan bantuan Taraf dan Sarah, Julian berganti pakaian selam. "Saudara Fisher, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk pergi bersamamu?" Taraf memandang Julian yang mengenakan pakaian selam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu sangat lemah sekarang. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di dalam gua?" Julian berkata dengan lembut, "Ini akan baik-baik saja." "Taraf, tunggu di pantai, aku akan turun bersamanya," kata Sarah. Julian meliriknya, "Kamu juga tidak diperbolehkan pergi, tetaplah bersamaku di pantai. Aku akan turun dan melihat-lihat, dan aku akan segera naik." "Tidak." Sikap Sarah sangat tegas. Dia mengkhawatirkan Julian. Dia harus mengikuti. "Julian, biarkan saja dia mengikutimu, sehingga kamu bisa menjaganya," kata Taraf. Dia tidak mempercayai Julian. Meskipun ada tentara lain yang mengikutinya, dia selalu harus perhatian ketika ada wanita di sisinya. Julian tidak ingin berdebat lagi. Di kapal selam, Sarah juga segera mengenakan pakaian selam dan mengikuti Julian ke dalam kapal selam. Ethan tidak mengikuti. Dia memberitahu tentara lainnya, "Jaga saudara Fisher." "Ya, saya berjanji untuk menyelesaikan misinya." Para prajurit yang menyertainya berbicara serempak. Kapal selam itu perlahan menukik dan akhirnya tenggelam ke sungai. Taraf juga duduk di tepi pantai dan menunggu dengan sabar. Di kejauhan, di pegunungan di belakang jalan raya, ada selusin orang di sini. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, mengenakan seragam kamuflase tanpa pangkat militer, dengan wajah bulat dan kulit agak gelap. Di sampingnya, seorang pria yang hampir lebih tua berkata sambil tersenyum, "Saudara Oyen, mengapa kamu datang ke sini secara langsung? Bukankah hanya masalah menit saja untuk menghadapi pecundang?" Pria berwajah bulat dan berkulit agak gelap itu memegang teleskop dan melihat pemandangan di tepi pantai. Nama aslinya tidak diketahui, tapi nama panggilannya adalah mendominasi. Pernah menjadi tentara bayaran. Oyen berkata dengan tenang, "Bos memberitahuku bahwa aku harus datang." Mereka masuk ke dalam air. Mereka pasti menemukan sesuatu. Mereka siap mengambil tindakan. Bunuh orang-orang di pantai sebelum masuk ke air. Bunuh Julian dan merebut apa yang dia cari. "Ya, perintahkan untuk turun dan bersiap untuk bertindak." Lusinan orang menerima perintah tersebut dan bergerak maju dengan tenang. Pantai. Ethan ada di sini, dan ada selusin tentara di dekatnya. Segala sesuatu yang lain masuk ke dalam air. Boom. Saat ini, suara tembakan terdengar. Seorang prajurit jatuh ke tanah. "Serangan musuh, waspadalah." Para prajurit yang menyertainya berteriak, lalu segera mengeluarkan senjatanya dan mencari tempat untuk berlindung. Ethan mendengar teriakan itu, mendongak dan melihat lusinan orang dengan senjata bergegas ke arahnya. Pengadilan kematian. Dia mengutuk, segera mengeluarkan pistolnya, lalu menarik Taraf, yang sedang duduk di kursi memandangi air dengan bingung, dan menekannya ke tanah. Taraf memandangi air dengan kesurupan. Dia tidak bereaksi sampai dia ditarik ke bawah dan buru-buru bertanya, "Jenderal Ethan, ada apa?" Ethan berbaring di tanah dan berkata dengan cepat, "Ada musuh." "Ah!" Taraf menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mendengar suara musuh. Bang bang bang. Tembakan terus berlanjut. Ethan melihat ada puluhan orang di seberang, dan mereka juga memiliki senjata berat. Dan ada Taraf di sampingnya. Dia bisa mati, tapi Taraf tidak bisa. "Jenderal Ethan, pergilah dulu." Prajurit di kejauhan berteriak. Berjalan. Ethan juga mengetahui situasinya. Jika dia terus bertarung, bahkan jika dia bisa membunuh musuh, Taraf akan terluka. Dia menarik Taraf dan lari. Bang bang bang. Suara tembakan terus terdengar. Daya tembak lawan terlalu kuat. Meski Ethan membawa prajurit khusus yang berpengalaman, kali ini mereka tidak membawa senjata berat, hanya pistol. Pistol tidak bisa menekan daya tembak lawan. Tak lama kemudian beberapa tentara terluka. Ethan tidak peduli dan menarik Taraf untuk berlari cepat. Ketika Oyen melihat aktivitas pelarian dan Taraf, dia segera mengeluarkan perintah, "Kejar dia, jangan biarkan siapapun pergi." Tentara bayaran yang menyertainya dengan cepat mengejarnya. Namun, mereka berhasil diredam oleh daya tembak tentara lainnya. Tentara bayaran ini tidak punya pilihan selain menembak ke arah Ethan. Ethan sudah berlari lebih dari 10 meter. Belum keluar dari jangkauan api. Dia berdiri di belakang Taraf dan ditembak dari belakang. Dia jatuh ke tanah. Ah! Taraf juga jatuh ke tanah. "Cepat, lari!" Ethan mendorong Taraf dengan keras dan berteriak, "Cepat pergi,
cari tempat yang aman, hubungi King Kotake dan minta dia mengirim pasukan untuk mendapatkan dukungan. Karena itu, dia menyerahkan teleponnya kepada Taraf. Kata sandi pembuka kuncinya adalah 48. Apakah ada nomor telepon King Kotake di telepon? Ambil dan jalankan dengan cepat. Taraf tidak peduli sekarang, berdiri dan lari. Ethan duduk, berbalik dan melihat ke kejauhan, menembak terus-menerus untuk menutupi pelarian Taraf. Meskipun lawannya memiliki daya tembak yang besar, orang-orang yang dibawa Ethan bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah pejuang yang berpengalaman dalam pertempuran. Orang-orang ini juga membunuh lebih dari 20 tentara bayaran dengan pistol mereka. Namun, pada akhirnya, semua orang ini tewas dalam pertempuran tersebut. Ethan tertembak, tetapi dia tidak mati. Dia kehabisan peluru dan tergeletak di tanah, dan segera tertahan oleh puluhan senjata. Pantai. Tentara bayaran memeriksa tubuhnya. Bos, 13 tewas dan 1 ditangkap hidup-hidup, tapi seorang wanita lolos. Yang ditangkap hidup-hidup adalah Ethan, seorang jenderal. Oyen juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Pertempuran itu berlangsung lama, dan Taraf sudah lama melarikan diri. Kirimkan beberapa orang untuk mencarinya dan bunuh dia tanpa ampun. Tinggalkan beberapa orang di sini untuk membersihkan medan perang. Sedangkan untuk jenderal, pertahankan dia terlebih dahulu untuk mencegah wanita itu melarikan diri. Panggil dukungan, pertahankan jenderal dan dia bisa juga digunakan sebagai sandera. Ya. Beberapa dari mereka mengejar Taraf. Yang lain mengeluarkan pakaian selam yang disiapkan oleh Julian dan melompat ke sungai. Taraf terus berlari. Dia tidak tahu berapa kali dia jatuh, tapi dia tidak berani melihat ke belakang. Dia berlari lama sekali dan berhenti sementara ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang mengejarnya. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Tidak ada seorang pun di belakangnya. Dia berjongkok di tanah dan menangis dengan keras. Dia tahu bahwa Ethan telah tertembak. Dia juga bisa menebak bahwa Ethan pasti sedang dalam masalah. Sambil menangis, dia mengeluarkan telepon yang diberikan oleh Ethan, memasukkan kata sandi pembuka kunci dengan tangan gemetar, menemukan nomor telepon pribadi King Kotake, dan memutar nomor itu. Wilayah militer. King Kotake sedang mengadakan pertemuan. Telepon pribadinya berdering. Dia mengerutkan kening, sedikit menyerah, mengakhiri pertemuan, mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah Ethan. Dia menjawab telepon dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang baik-baik saja?" "Kotake, Komandan Kotake, Ethan, sesuatu terjadi pada Jenderal Ethan. Kami menghadapi musuh. Para prajurit yang menyertainya bertempur dengan musuh. Ethan, Jenderal Ethan meminta saya untuk meminta dukungan." "Wuh!" Suara tangisan seorang wanita terdengar di telepon. "Dasar bajingan." King Kotake sangat marah dan menamparkan meja. Dia dengan tenang memberi perintah, "Segera temukan ponsel Julian, temukan ponsel Jenderal Ethan, siapkan helikopter, siapkan pasukan khusus, dan segera kirim pasukan untuk mendukung." Setelah mengeluarkan perintah untuk mengirim pasukan, King Kotake berkata, "Nak, jangan khawatir, bagaimana situasinya sekarang?" Saya tidak tahu, Jenderal Ethan tertembak, dan dia meminta saya untuk melarikan diri. Kamu bersembunyi dulu dan jangan tunjukkan wajahmu. Tentara akan tiba di dekat Gunung Baolong dalam waktu setengah jam." "Ya." Taraf menutup telepon. Dia khawatir musuh mengejarnya, jadi dia kabur. Dia tidak berani mengambil jalan utama, jadi dia menyeberang jalan dan berjalan menuju hutan yang dalam dan lebat. Bab 387, Patung Kepala Naga. Saat ini, Julian telah tiba di gua bawah tanah. Ia berangkat ke darat, dan karena pakaian selamnya berat, ia merasa tidak nyaman memakainya dan sulit berjalan, maka ia langsung melepasnya. "Saudara Fisher, di depan." Julian mengangguk dan berkata, "Pimpin jalan." "Sayang, aku mendukungmu." Sarah mendukung Julian dan mengingatkan, "Gua itu lembab dan banyak lumut, jadi berhati-hatilah saat melangkah." Di bawah kepemimpinan para prajurit dan dukungan Sarah, Julian perlahan bergerak maju. Ada gua bawah tanah yang membentang ke segala arah. Jika Julian tidak mengirim orang untuk mencarinya terlebih dahulu, dia mungkin tidak akan dapat menemukannya jika dia mencarinya siang dan malam. Kami berjalan sekitar setengah jam. Di sini, beberapa tentara menunjuk ke depan. Cahayanya bersinar. Julian melihat ada ruang terbuka di depannya, dan di tengahnya berdiri sebuah batu besar setinggi lebih dari 10 meter. Ketika cahaya menyinari batu itu, dia menyadari bahwa ukiran itu adalah kepala naga. Mungkin karena berada di bawah tanah sepanjang tahun dan sangat lembab, keran tersebut menjadi buram, namun Anda masih dapat mengetahui bahwa itu adalah keran. "Benar, di sini." Julian berteriak dengan penuh semangat. Disinilah dia mengingatnya. Saat itu, dia dilarikan ke dalam gua ini, dan dia menemukan sebuah buku keterampilan medis dan 81 jarum di celah kepala naga. Tetapi saat itu terlalu gelap, dan dia pergi dengan tergesa-gesa tanpa sempat melihat sekeliling atau mencari hal lain. Julian memerintahkan, "Lihatlah sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu, terutama kepala naga ini, perhatikan baik-baik." "Ya." Para prajurit yang menyertainya mengambil senter dan segera berjalan mendekat dan mulai mencari di sekitar. Beberapa orang memanjat keran dan mencari di keran.
Julian berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, kekecewaan di hatinya semakin besar. Dia tahu ada kemungkinan besar dia tidak bisa menemukan apa yang dia butuhkan. Saudara Fisher, saya tidak menemukannya. Ada suara yang datang dari dalam gua, dan gemanya tidak hilang untuk waktu yang lama. Tidak ada seorang pun di belakang. Tidak di atas sana juga. Mendengar suara-suara ini, Julian menunjukkan kekecewaan di wajahnya. Dia berjalan mendekat dan mendekati kepala naga itu. Dia memegang senter dan menyinari Gunung Longtou, memandangi kepala naga di depannya. Segera, dia berlutut di tanah. Bersujud. Disinilah ia memperoleh buku-buku kedokteran. Buku kedokteran inilah yang mengubah hidupnya selama 10 tahun. Meskipun saya tidak mendapatkan banyak keuntungan dengan kembalinya kali ini. Tapi, terima kasih selalu. Setelah bersujud, dia berdiri dan berkata dengan lembut, ayo kembali. Dia tidak menemukan apa yang diinginkannya di sini, hanya gambar kediaman Gunung Huayu. Mari kita lihat apakah kita bisa kembali ke rumah Jiang dan mengambil foto kediaman Gunung Huayu. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, tidak apa-apa untuk meminjamnya dan melihatnya. Boom! Saat dia berbalik, terdengar suara keras. Kemudian tanah berguncang, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Apa yang terjadi? Para prajurit yang menyertainya terkejut dan segera mundur. Julian juga berbalik dan melihat kepala naga itu. Di bawah tatapannya, kepala naga yang diukir dari batu besar ini mulai runtuh, dan dalam sekejap berubah menjadi tumpukan puing yang berserakan di tanah. Julian mengerutkan kening. Mengapa semuanya tampak begitu baik tiba-tiba runtuh? Julian berpikir. Ketika sesuatu yang luar biasa terjadi, pasti ada monsternya. Dia menganjurkan sains dan tidak percaya tahayul. Namun ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan secara jelas oleh sains. 81 jarum di tangannya berada di luar penjelasan ilmu pengetahuan modern. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba runtuh? Aneh sekali, tempat ini agak jahat. Ayo cepat mengungsi. Banyak tentara berdiskusi dengan suara pelan. Julian berpikir sejenak dan kemudian memerintahkan, pergi dan lihat apakah ada sesuatu di bebatuan yang runtuh. Ya. Para prajurit itu mengangguk. Meskipun tempat ini sangat jahat, mereka tidak berani melanggar perintah Julian. Julian adalah dewa perang, idola mereka, dan kepercayaan mereka. Bahkan jika Julian tidak memiliki posisi sekarang, di dalam hati mereka, Julian akan selalu menjadi dewa perang. Para prajurit ini berjalan satu demi satu dan mulai mengungkap masa-masa sulit ini. Patung kepala naga itu roboh dan berubah menjadi tumpukan batu, namun batu tersebut tidak terlalu besar dan orang-orang tersebut dapat memindahkannya. Puing-puing dengan cepat dibersihkan. Julian berjalan mendekat dan menyorotkan senter ke tanah. Dia memerintahkan, bersihkan. Ya. Para prajurit yang menyertainya mulai mengeluarkan batu-batu kecil dari tanah. Julian memegang senter dan terus menyinarinya. Dia menemukan petunjuk. Dia berjongkok dan mengetuk tanah dengan lembut. Dia menemukan bahwa tanah itu kosong. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan celah. Sebuah lempengan batu dibuka paksa olehnya. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dia langsung memerintahkan, cepat, buka. Beberapa tentara memiliki keraguan di wajah mereka. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana tempat bawah tanah ini bisa kosong? Saya bingung, tetapi saya tetap berjongkok dan membersihkan lantai. Bawah tanah adalah lubang kecil berdiameter setengah meter, dengan sebuah kotak sederhana di dalamnya. Cepat, angkat kotak itu. Julian sangat bersemangat hingga dia bahkan gemetar saat berbicara. Maka benda-benda di dalam kotak ini pastilah teknik budidaya internal. Tebakannya benar. Ada orang yang sangat kuat yang melepaskan dirinya di sini, itulah warisannya. Tentara itu mengambil kotak itu dan menyerahkannya kepada Julian. Julian membuka kotak itu. Tapi dia tidak bisa membukanya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke kotak itu dengan hati-hati. Akhirnya, dia menemukan ada beberapa lubang kecil di dalam kotak itu. Lubang jarum? Julian mengerutkan kening. Dia memikirkan 81 jarum. Mungkinkah 81 jahitan yang luar biasa itu adalah kunci untuk membuka kotak itu? Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Gema suara tembakan bergema di dalam gua dan tidak hilang dalam waktu yang lama. Para prajurit yang menyertainya mengubah ekspresi mereka dan berseru, apa yang terjadi? Mengapa ada suara tembakan? Pada saat ini, seorang tentara berlumuran darah bergegas mendekat dan berteriak, cepat, bergerak cepat, ada musuh. Setelah prajurit itu selesai berbicara, dia terjatuh. Apa? Ekspresi beberapa tentara berubah. Julian dengan cepat berjalan menuju prajurit itu, berjongkok, meraih pergelangan tangannya, dan memeriksa denyut nadinya. Dia menemukan bahwa tidak ada detak jantungnya dan dia telah meninggal. Cepat, matikan senternya, Julian segera memerintahkan. Para prajurit yang menyertainya bereaksi dan segera mematikan senter. Saudara Fisher, apa yang terjadi? Bagaimana musuh bisa datang ke rumahmu? Dalam kegelapan, terdengar suara pelan bertanya.
Julian juga tidak tahu. Jika musuh mengejar Anda, berarti orang-orang di tepi pantai dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Suara cemas Sarah terdengar. Ya, apakah dia orang yang meracuni kita di hutan belantara selatan? Berhenti bicara, Julian berkata dengan lembut. Saudara Fisher, kamu dan Nona Sarah pergi dulu. Gua ini meluas ke segala arah. Akan sulit bagi mereka untuk menemukannya. Kami tinggal di sini untuk menutupinya. Ayo pergi bersama, Julian berkata dengan lembut. Dia tahu musuh datang untuk membunuhnya. Meskipun orang-orang ini semua adalah pejuang berpengalaman, mereka tidak memiliki senjata berat di tangan mereka sekarang, dan musuh pasti membawa senjata berat. Dengan membiarkan orang-orang ini tinggal di sini, dia hanya ingin mereka menunggu kematian. Di kejauhan, tembakan terus berlanjut. Dan ada juga senter yang kuat. Saudara Fisher, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi, semuanya akan terlambat. Bab 388, tidak ada cara untuk melarikan diri. Pergi bersama-sama. Dalam situasi ini, bagaimana Julian bisa pergi sendiri? Dia pergi, meninggalkan saudara-saudaranya untuk mati. Zaki, saudara Fisher lemah dan kesulitan bergerak. Gendong dia di punggungmu. Dalam kegelapan, sebuah suara memerintah terdengar. Ya. Prajurit bernama Zaki segera berbicara. Ayo pergi bersama, cepat, jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Melihat cahaya di kejauhan semakin dekat, Julian juga sangat cemas. Zaki, bawakan untukku, sisanya, bersiaplah untuk bertarung. Zaki segera menjemput Julian, berdiri, dan memerintahkan, Nona Sarah, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia menggendong Julian dengan satu tangan dan memegang Sarah dengan tangan lainnya, dan dengan cepat berjalan menuju kedalaman gua. Saat ini, Julian menutup matanya. Dia tahu bahwa mereka yang tetap tinggal akan berada dalam bahaya. Dia belum pergi jauh ketika dia mendengar suara tembakan. Tembakannya sangat intens. Baku tembak berlangsung sekitar 10 menit. Setelah sekitar 10 menit, gua menjadi sunyi. Zaki, sebaliknya, menggendong Julian dan menarik Sarah, dengan cepat berjalan melewati gua. Dia panik dan tidak tahu kemana dia pergi. Tentu, ini jalan buntu. Zaki berjalan lama, tetapi dia tidak tahu jalannya, dan dia tidak berani menyalakan lampu. Dia berjalan di jalan buntu, dengan tebing di depannya dan tidak bisa lagi bergerak maju. Turunkan aku dulu, Julian berkata dengan lembut. Zaki menurunkan Julian. Julian duduk di atas batu basah. Saudara Fisher, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zaki sedikit khawatir. Julian berkata, sudah terlambat untuk kembali dan mencari cara lain sekarang. Saudara-saudara yang tertinggal kemungkinan besar telah terbunuh. Musuh pasti mengejar kita. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah bersembunyi dan diam. Suamiku, aku takut. Suara Sarah datang dari kegelapan. Dia memegang tangan Julian dengan erat. Julian bisa merasakan tubuhnya bergetar. Julian meletakkan kotak di tangannya ke dalam celah. Sambil memegang tangan Sarah, dia menghiburnya, tidak apa-apa, jangan khawatir. Saudaraku, apakah kamu punya pistol? Dalam kegelapan, sebuah pistol ditusukkan ke tangan Julian. Julian memeriksa sekelilingnya dan menemukan sebuah batu tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan lembut, bawa Sarah ke sana dan bersembunyi di balik batu itu. Jangan bersuara. Ya. Zaki melakukan apa yang diperintahkan dan menarik Sarah pergi. Julian dengan lemah memanjat batu setinggi beberapa meter. Dia berbaring di atas batu, seperti patung kayu, menatap ke depan tanpa bergerak. Tak lama kemudian, lampu menyala. Lampu terus bersinar dan menyapu. Julian mengecilkan tubuhnya sedikit dan bersembunyi di balik batu. Dia melihat cahaya yang bersinar di sekelilingnya dan menilai siapa yang mengejarnya. 23. Julian menarik napas dalam-dalam. Kalau dia sehat, apalagi 23, dia tidak akan takut meski ada 10 kali lebih banyak orang. Tapi sekarang dia lemah, dia hanya punya satu senjata dan tidak banyak peluru. Sekarang saat dia menembak, dia akan ketahuan. Dia tidak bertindak gegabah. Sekarang saya hanya berharap orang-orang ini menyadari bahwa ini adalah jalan buntu, memilih untuk kembali dan mencari lagi. Bos, ini jalan buntu. Tidak ada jalan lain di depan. Ada suara di kegelapan. Hapus dan cari di tempat lain. Siap. Oyen sedikit menyerah, dan orang-orang yang menemaninya berhenti. Oyen memegang senter dan menyinari tanah. Tidak ada seorang pun yang datang ke gua ini sepanjang tahun. Ada banyak lumut. Dia bisa melihat dengan jelas ada jejak kaki yang berantakan di beberapa lumut, yang berarti ada seseorang yang pernah ke sini, dan itu adalah Julian. Oyen membuat isyarat diam, lalu memberi isyarat dengan cepat. Yang lain mengangguk, memegang senjata dan meraba-raba ke depan. Julian tahu dia terekspos. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendaki sedikit lebih tinggi. Sebuah kepala terlihat, melihat sekelompok orang yang berjalan di kejauhan. Orang-orang ini memegang senjata di tangan mereka. Ada juga senter yang kuat di kepalanya.
Lebih dari 20 senter yang kuat menerangi gua yang gelap seolah-olah saat itu siang hari. Julian tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun tanpa menembak. Dia punya pistol. Boom. Dia memilih untuk menembak. Suara tembakan terdengar, dan seseorang yang tidak jauh darinya langsung jatuh ke tanah. Tutup. Terdengar seruan dalam kegelapan, dan lebih dari 20 orang dengan cepat menemukan tempat untuk berlindung. Setelah Julian melepaskan tembakan, dia tidak berani bertindak gegabah. Karena dia tahu bahwa orang-orang ini adalah tentara bayaran yang telah mengalami banyak pertempuran, dan mereka dapat menilai lokasinya dari suara tembakan. Jika dia muncul lagi sekarang, yang menunggunya adalah tembakan senapan mesin. Julian meringkuk di balik batu. Kini hanya ada satu cara baginya untuk bertahan hidup, yaitu dengan merebut senjata di tangan lawan. Jika Anda sehat, hal ini tidak sulit. Tapi sekarang, perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Setelah dia menembak, musuh telah mematikan lampunya. Namun, dia bisa mendengar langkah kaki mendekat lagi. Tidak jauh dari sana, di balik batu lain. Sarah terbaring di tanah, tidak berani bergerak. Setelah dia mendengar suara tembakan, tubuhnya menggigil ketakutan. Langkah kaki itu semakin dekat dengannya, dan dia semakin ketakutan. Ah! Setetes air jatuh di lehernya. Dia merasakan dinginnya dan tidak bisa menahan tangisnya. Begitu dia berteriak, Zaki tahu ada yang tidak beres, dan sudah terlambat untuk menutup mulutnya. Saat ini, Zaki berdiri dan melarikan diri. Di sana, cepat. Terdengar tangisan dari kegelapan. Lampu langsung menyala. Lampu yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Naga terbang itu langsung muncul di kegelapan. Dentur. Terjadi kesibukan. Zaki langsung jatuh ke tanah, kehilangan nafas hidupnya. Tidak jauh dari situ, Julian melihat pemandangan ini dan menamparkan keningnya sendiri dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Jangan bunuh aku. Sarah sangat ketakutan sehingga dia berdiri, mengangkat tangannya, dan berteriak, jangan bunuh aku tidak tahu apa-apa, aku tidak tahu apa-apa. Pergi dan tangkap dia. Beberapa tentara bayaran dengan cepat berjalan mendekat dan menaklukkan Sarah. Oyen berjalan mendekat, memandang Sarah, lalu memandang Zaki yang telah kehilangan nafas kehidupan, dan bertanya dengan suara dingin, di mana Julian? Aku tidak tahu. Gigi Sarah gemetar. Sombong langsung mengarahkan pistol ke kepala Sarah dan berteriak dengan dingin, saya akan bertanya lagi, di mana Julian? Dengan pistol menempel di kepalanya, Sarah langsung ketakutan. Kakinya melemah dan dia jatuh ke tanah. Dengan mendominasi menjambak rambutnya dan mengangkatnya dari tanah, kesabaran saya ada batasnya. Saya akan menghitung sampai 3 dan jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. 1. 2. Gemanya bergema di seluruh gua. Biarkan dia pergi. Tidak jauh dari situ, sebuah suara terdengar. Semua orang berbalik dengan cepat. Lebih dari 20 orang menyorotkan senternya ke Julian. Julian perlahan turun dari batu dan berjalan menuju Oyen dan yang lainnya. Orang-orang ini memegang senjata di tangan mereka dan mundur sedikit. Ini adalah naga hitam, dewa perang Gritsia yang agung. Julian berjalan mendekat, menatap Oyen dan yang lainnya, dan menjatuhkan pistol di tangannya ke tanah. Dia berkata dengan lembut, akulah yang ingin kamu bunuh, itu bukan urusannya, biarkan saja dia pergi. Hebo mengulurkan tangannya dan berkata, di mana barangnya? Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Apakah orang-orang ini membunuhnya karena apa yang dia cari? Bab 389, cobalah. Apa? Julian berbicara dengan tenang. Berhentilah berpura-pura menjadi bodoh. Oyen membuang Sarah, menatap Julian, dan berkata dengan dingin, Julian, tolong serahkan barang-barangmu dengan patuh, dan aku akan memberimu kesenangan, jika tidak aku akan membiarkanmu hidup dan tidak mati. Tidak bisa. Dengan pistol diarahkan ke kepalanya, Julian tidak malu sama sekali. Jika dia penakut, dia tidak akan hidup sekarang. Kamu tidak berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, akan sulit bagimu untuk menghadapinya. Julian berkata dengan tenang. Dia melihat sosok yang mendominasi di depannya dan berkata, Kaisar mengirimmu ke sini, kan? Saya sudah cacat, tetapi Kaisar masih khawatir, dan dia mengirim orang untuk mengawasi saya sepanjang waktu. Tapi, apakah dia tahu apa yang aku cari? Jangan membayar. Wajah Oyen menjadi gelap, dan dia berbalik dan menembak ke arah Sarah. Boom! Sarah langsung tertembak di pahanya, dan dia menangis kesakitan. Ingat dalam 1 detik. Ah! Jeritan menyedihkan bergema di seluruh gua. Julian duduk di tanah, pupil matanya melotot, pembuluh darah muncul di wajahnya, dan ekspresinya sangat ganas. Kenapa, kamu marah? Dominiring berkata sambil tersenyum rendah, jika kamu ingin dia tidak menderita, katakan saja padanya di mana barang-barang itu. Ketika aku mendapatkan barang-barang itu, aku tidak akan pernah menyiksamu, aku juga tidak akan mempermalukan Sarah, dan biarkan kamu bersenang-senang. Segera mati. Katakan atau tidak. Boom. Tembakan lain dari dominasi. Sarah tertembak lagi.
Dia jatuh ke tanah sambil menangis. Julian menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata perlahan, "Oke, saya akan memberikannya padamu." Dia berdiri perlahan. Saat dia berdiri, lebih dari 20 orang di sekitarnya berjaga dan mundur beberapa langkah. Mereka tahu reputasi Julian. Bahkan pasukan yang berjumlah 100.000 orang tidak dapat mengalahkannya. Meskipun Julian lemah dan tidak memiliki senjata di tangannya, mereka tetap takut. Mendominasi mengarahkan jarinya ke Julian. Saat ini, dia juga takut. Keringat muncul di dahinya. Dia merasa tenggorokannya sedikit kering dan tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Julian menunjuk ke sebuah batu tidak jauh dari sana dan berkata, "Ada di celah batu itu. Ambil sendiri." Hegemoni menyorotkan senternya dan melihat bahwa memang ada sesuatu di celah-celah batu. Dia melambai kepada kedua orangnya dan berkata, "Pergi dan ambil." Kedua pria itu segera berlari mendekat, mengambil kotak yang telah dimasukkan Julian ke dalam celah batu, dan menyerahkannya kepada Oyen. Oyen meliriknya. Kotaknya tidak terlalu besar, sepertinya hanya sebesar buku, namun agak tebal, mencapai lebih dari 10 cm. Dia ingin membukanya, tapi tidak bisa. "Apa ini?" dia bertanya. Julian merentangkan tangannya dan berkata, "Bagaimana saya tahu?" Dia tampak lelah. Namun, secara diam-diam ia mengumpulkan kekuatan. Jika ingin bertahan hidup, Anda harus membunuh semua orang yang hadir dalam sekejap. Namun, dia sangat lemah sekarang, dan dia sedikit tidak berdaya melawan tentara bayaran yang telah mengalami banyak pertempuran. Begitu dia gagal, kematian menantinya. Namun, jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan mati. Dan sekarang Sarah ditembak 2 kali, dia tidak tahu di mana Sarah ditembak. Setiap detik penundaan membuat Sarah lebih mungkin mati. "Kau menipuku." Oyen mengarahkan tangannya ke arah Julian lagi dan berteriak dengan dingin, "Katakan padaku, bagaimana cara membukanya?" Begitulah cara kerjanya. Julian mengambil beberapa langkah. "Jangan bergerak." Julian tidak bergerak sejenak, memandang Babao, dan berkata dengan lemah, "Saudaraku, jika saya tidak bergerak, bagaimana saya bisa membukakannya untuk Anda?" Oyen melemparkan kotak di tangannya ke tanah, mundur beberapa langkah, menunjuk ke tanah, dan berkata, "Buka untukku." Julian tidak menyangka bahwa orang yang mendominasi ini juga sangat berhati-hati. Dia berlutut. Lihatlah kotaknya. Ada banyak kerikil di tanah. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan menembak sampai kotaknya dibuka. Ini adalah kesempatannya. Itu juga satu-satunya kesempatannya untuk berjudi. Jika kalah taruhan, Anda akan tidur di sini selamanya. Dia berpura-pura mengambil kotak itu, dan saat dia mengambil kotak itu, dia diam-diam mengambil beberapa kerikil. Perlahan berdiri. Melihat dominasi 2 meter jauhnya, dia memberinya senyuman tipis dan berkata, "Kotak ini dibuka seperti ini. Kamu terlihat bagus." Oyen menatap kotak di tangan Julian. Begitu juga orang lain. Pada saat ini, Julian kehilangan cengkeramannya pada kotak itu dan jatuh ke tanah. "Ah!" Dia menjerit dan berkata dengan lemah, "Ah, aku terlalu lemah sekarang dan tidak bisa menahannya. Seseorang bantu aku menahannya." Oyen memerintahkan, "Pergilah." Salah satu anak buahnya segera berjalan mendekat dan mengambil kotak yang tergeletak di tanah. Saat ini, Julian melambaikan tangannya. Beberapa kerikil di tangannya langsung terbang. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengambil tindakan, menarik kepala tentara bayaran yang memegang kotak itu, dan memutarnya. Klik! Suara tajam terdengar. Pria itu tewas seketika. Julian dengan cepat meraih senjata di tangannya. Yang satu berguling dan berguling. Rangkaian hal ini hanya terjadi dalam sekejap mata. Tapi mata Oyen dan yang lainnya tertuju pada kotak itu, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan tindakan Julian lainnya. "Ah!" Oyen menjerit menyedihkan, menutupi kepalanya, dan meraung, "Bunuh dia!" Jepret, jepret, jepret. Suara tembakan terdengar di dalam gua. Namun, ini adalah pukulan Julian. Julian membunuh orang, meraih, menghindar, dan saat dia berguling-guling di tanah, dia dengan cepat melepaskan tembakan dan terus-menerus menembaki puluhan orang di depannya. Lebih dari 20 orang di depan mereka jatuh ke tanah sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah melakukan serangkaian hal ini, Julian benar-benar kelelahan. Dia sudah sakit dan lemah, jadi dia berjuang keras untuk bertahan hidup. Ini menghabiskan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dan memeriksa luka Sarah. Dia berbaring di tanah, terengah-engah. Dia berbicara dengan susah payah dan berteriak, "Sarah, Sarah, kamu baik-baik saja." Suaranya sangat rendah sehingga dia hampir tidak bisa mendengar dirinya sendiri. "Suamiku, aku sakit." Tak jauh dari situ, tangisan Sarah terdengar. Jangan takut, aku di sini." Julian memanjat. Jaraknya hanya beberapa meter, tapi dia mendaki dalam waktu yang lama. Dia akhirnya sampai di Sarah. Memegang tangan Sarah.
Saat ini, Julian pusing dan merasa dunia berputar. Apakah kamu akan mati? Dia berusaha membuka matanya dan melihat ke dinding batu yang gelap. Sarah, maafkan aku berhutang padamu. Julian merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia merasa seperti dia akan mati kapan saja. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa hidup. Akulah yang telah menyusahkanmu. Jika kamu bisa tetap hidup, lupakan aku, hiduplah dengan baik. Julian pingsan sebelum dia selesai berbicara. Perjuangan keras menghabiskan seluruh energi fisiknya. Suamiku, Julian. Tangisan Sarah datang dari kegelapan. Tapi tidak peduli bagaimana dia memanggil, tidak ada yang menjawab. Dia merasa tangan yang memegangnya perlahan menjadi lemah. Suamiku, jangan tinggalkan aku. Dalam kegelapan, terdengar tangisan. Sarah menangis sangat sedih. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun, mencoba yang terbaik untuk mendukung Julian yang pingsan, memeluknya erat, dan menangis. Jangan takut. Aku akan membawamu pergi. Aku akan mengantarmu pergi dari sini. Bab 390, meneteskan air mata dengan sedih. Sarah juga tertembak 2 kali, keduanya di kaki. Dia ingin memeluk Julian dan pergi dari sini. Tapi dia merasa kakinya berdarah. Dia merasa jika dia bergerak lagi, dia akan mati kehabisan darah, dan jika dia bergerak, dia akan merasakan sakit yang parah di kakinya. Dia merintih kesakitan dan menangis kesakitan. Dia tidak berani bergerak. Dia memeluk Julian erat-erat dan membiarkan Julian, yang tidak sadarkan diri, bersandar padanya. Setelah menerima panggilan bantuan taraf, King Kotake segera mengirimkan pasukan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tentara muncul di kawasan Gunung Baolong. Langit dipenuhi helikopter. Kabin helikopter terbuka, talinya jatuh, dan beberapa tentara bersenjata lengkap terus turun di sepanjang tali. Medan perang di pantai telah dibersihkan. Orang mati dikumpulkan bersama. Beberapa tentara bayaran melihat ke arah Ethan yang sekarat. Saudaraku, ada pasukan. Suara gemetar terdengar. Mendengar ini, semua orang melihat ke atas. Saya melihat helikopter padat terbang di kejauhan, dan banyak tentara bersenjata lengkap melompat keluar dari helikopter. Melihat formasi ini, tentara bayaran ini benar-benar tercengang. Pemimpinnya menarik napas dalam-dalam, mengarahkan pistolnya ke Ethan di tanah. Mereka menyandera Ethan untuk mencegah taraf memanggil polisi. Namun mereka tidak menyangka tentara akan datang secepat itu. Melihat tentara datang, tangannya tidak bisa menahan gemetar, dan dia hampir tidak bisa memegang tangannya dengan kuat. Dor! Suara tembakan terdengar. Tentara bayaran di pantai tewas seketika. Ethan merasa lega saat melihat tentara datang. Tak lama kemudian, daerah tersebut diduduki oleh tentara. King Kotake turun dari pesawat. Dia datang ke Ethan. Pelatih. Ethan tampak pucat, menunjuk ke sungai di depannya, dan berkata dengan lemah, Fisher, Julian telah masuk ke dalam air. Di gua bawah tanah, musuh telah mengejarnya. Cepat, pergi dan dukung dia. King Kotake segera mengeluarkan perintah dan berkata, segera masuk ke dalam air dan carikan seseorang untukku. Ya. Ribuan tentara masuk ke dalam air untuk mencari orang. Taraf bersembunyi di pegunungan. Dia merasa lega saat melihat helikopter dan tentara muncul. Dia berantakan, bajunya tergores, wajahnya penuh goresan ranting, dan rambutnya acak-acakan. Orang yang mengejarnya dengan cepat dibunuh oleh tentara Kotake. Julian pingsan. Sarah juga kehilangan banyak darah dan pingsan. Namun, tentara Kotake tiba dengan cepat. Tentara Kotake menemukan 2 orang itu di gua bawah tanah, membawa mereka keluar, dan mengirim mereka ke rumah sakit militer. Julian tidak tahu berapa lama dia tidur. Dia bangun dengan santai. Yang menarik perhatian adalah langit-langit berwarna putih. Apakah aku sudah mati? Dia membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan sedikit suara. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia memakai ventilator. Saudara Fisher. Sebuah suara datang. Julian sedikit memiringkan kepalanya. Dia melihat seorang wanita cantik mengenakan pakaian kasual. Dia ingin berbalik dan bangun, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali dan bahkan sulit untuk bergerak. Taraf. Dia berbicara dengan lemah. Taraf melepas alat bantu pernapasan di wajah Julian, mengguncang tempat tidur, dan membiarkan Julian bersandar di atasnya. Dia memegang tangan Julian dengan erat dan terus menggosok tangan dinginnya. Berapa lama aku tidur? Suara Julian lemah. 3 hari. Selama itu, Julian tidak menyangka dia telah tidur selama 3 hari. Begitukah? Apakah semuanya baik-baik saja? Mendengar ini, Taraf terdiam. Bicara. Taraf kemudian berkata, Sarah baik-baik saja. Dia baru saja ditembak 2 kali dan kehilangan banyak darah. Dia masih di bangsal perawatan intensif khusus. Jenderal Ethan juga baik-baik saja. Dia terluka parah. Selain itu, dia baik-baik saja dan yang lainnya mati. Taraf juga tersedak. Mendengar ini, Julian tampak kusam.
Dia bersandar di ranjang rumah sakit, memandangi dinding putih di depannya, dan puluhan tentara muncul di benaknya. Sudut matanya tanpa sadar menjadi basah, dan air mata mengalir tanpa suara. Mati, semuanya mati. Dia tidak bisa mempercayainya. Lusinan tentara yang masih hidup tewas demi dia. Saudara Fisher. Melihat penampilan Julian, Taraf tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya dan menghiburnya. Kamu, jangan salahkan dirimu sendiri, mereka semua berharap kamu menjalani kehidupan yang baik. Julian berbalik sedikit, memandang Taraf, dan bertanya, apakah pemakaman mereka sudah diadakan? Taraf mengangguk dan berkata, King Kotake memberinya penguburan yang megah. Ambil, bawa aku. Tapi kamu seperti ini. Julian mencabut pipa minyak dari tubuhnya dan hendak berbalik dan berdiri. Taraf pergi membantunya tepat waktu. Aku akan mengantarmu ke sana. Kamu, jangan bergerak, aku akan mendorong kursi roda itu. Ya, Julian menjawab dengan lembut dan bersandar di ranjang rumah sakit lagi. Taraf meninggalkan bangsal, dan begitu dia keluar dari bangsal, dia melihat King Kotake berjalan ke arahnya mengenakan seragam. Nona Taraf, ada apa? Apakah Anda terburu-buru? Taraf menatap King Kotake dan berkata, Fisher, saudara Fisher sudah bangun. Dia akan pergi ke kuburan untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang tewas dalam pertempuran. Saya akan mendorong kursi roda. Baiklah, silakan. King Kotake sedikit menyerah dan kemudian berjalan ke bangsal. Setelah memasuki bangsal, dia melihat Julian bersandar di tempat tidur dengan bingung. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah bangun? Julian sedikit memiringkan kepalanya dan menatap King Kotake yang masuk. King Kotake mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, mau satu. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lemah, tidak, saya tidak akan merokok lagi, saya akan berhenti. Sejak dia diracuni, Julian merasa mual, dan ingin muntah ketika dia merokok. Ethan, kamu baik-baik saja, Jenderal Ethan. Ya, dia belum mati, tapi dia perlu dirawat sebentar. Saya turut prihatin pada mereka. Julian tampak menyesal. King Kotake berhenti sebentar, sebagai seorang pejuang, kamu selalu siap mengorbankan hidupmu untuk negara. Kamu juga seorang pejuang dan prajurit. Kamu juga harus siap untuk melakukannya. Sebagai panglima pasukan, King Kotake terbiasa melihat pemisahan antara hidup dan mati. Ini adalah prajuritnya, dan dia merasa sangat sedih, tetapi dia harus menerima kenyataan. Segera, Taraf mendorong kursi roda. Dia mendorong Julian keluar dari rumah sakit militer dan menuju ke pemakaman martir. Ada puluhan batu nisan baru di sini. Ketika Julian tiba di sini, dia berdiri dari kursi rodanya dan melihat lusinan batu nisan baru di depannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan memberi hormat militer dengan jari tengah setinggi alisnya. Pejuang sejati mereka adalah pahlawan sejati. Kaulah yang memberiku kehidupan. Kaulah yang menggunakan hidupmu untuk membuatku tetap hidup. Saudaraku, lanjutkanlah dengan baik. Selama aku bisa bertahan, aku akan melindungi keluargamu. Julian menitikkan air mata dengan sedih. Di sampingnya, King Kotake dan Taraf tidak berbicara, dan hanya menonton dalam diam. Setelah beberapa saat, Taraf berjalan mendekat dan mengingatkan, Saudara Fisher, di sini berangin. Kamu lemah, jadi kembalilah dulu. Julian menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi roda. Taraf mendorongnya untuk pergi. King Kotake mengikuti. King Kotake berkata, kotak yang kamu cari ada di lemari di sebelah ranjang rumah sakitmu. Julian mengangguk. Jika dia tahu banyak hal akan terjadi, dia tidak akan pernah meminta para prajurit ini pergi. King Kotake berkata lagi, setelah kejadian ini, saya memerintahkan kelima tentara untuk memperkuat kewaspadaan mereka. Di masa depan, akan sangat sulit bagi tentara bayaran internasional ini untuk menyelinap ke sungai lagi. Bersambung.